Terawangan mengejutkan Hart Gumai. Pria Korea kaya raya siap sambut Sabrina Chairunisa pasca badai perceraian. Jakarta, kabar perceraian Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunisa masih menjadi perbincangan hangat yang tak berkesudahan. Di tengah narasi perpisahan damai yang diusung kedua belah pihak, kini muncul spekulasi yang jauh lebih mengejutkan. Datang dari ranah supranatural. Adalah Hart Gumai, paranormal yang dikenal dengan terawangannya yang sering tepat sasaran, yang melontarkan klaim yang segera menjadi headline, bahwa Sabrina Chairunisa tidak akan lama menyendiri. Sebuah sosok pria kaya raya asal Korea Selatan disebut-sebut sudah siap menyambut dan mendampingi modal cantik itu setelah palu cerai diketuk. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Klaim ini meski masih berada dalam wilayah ramalan dan belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, secara instan menyulut api perdebatan baru di kalangan publik dan pemerhati dunia hiburan. Jika ramalan ini benar, maka ini bukan sekadar akhir dari sebuah pernikahan, melainkan sebuah lompatan besar dalam hidup Sabrina menuju babak baru yang didominasi oleh peruntungan asmara dan status sosial yang bahkan mungkin jauh melampaui kehidupannya bersama Deddy. Simpang siur di balik narasi damai. Pernyataan Hart Gumai ini seolah memberikan penafsiran yang berbeda pada narasi berjalan di jalan yang berbeda yang digunakan oleh Deddy dan Sabrina sebagai alasan perpisahan. Publik tahu gugatan cerai yang diajukan Sabrina pada 16 Oktober 2025 di Pengadilan Agama Tiga Raksa adalah hasil dari akumulasi ketidakselarasan. Isu-isu tentang permintaan Sabrina menjadi ibu rumah tangga seutuhnya yang gagal terwujud, serta polemik nafkah bulanan yang lebih bersifat filosofis tentang pengakuan dan penghargaan, bukan nominal, telah lama menggerogoti keharmonisan mereka. Kini dengan adanya terawangan pria Korea muncul dugaan liar. Mungkinkah Sabrina sudah mendapatkan feeling atau bahkan sinyal tentang potensi masa depan yang lebih menjanjikan, yang benar-benar bisa memenuhi semua harapan yang tidak bisa diberikan oleh Deddy? Jejak ramalan Hart Gumai, sebuah pola atau kebetulan? Hart Gumai dikenal memiliki track record dalam meramal kejadian-kejadian besar di kalangan selebritas, mulai dari perceraian hingga masalah hukum. Klaimnya ini tentang Sabrina, meskipun belum terbukti, menciptakan pola dramatis yang menarik. Seorang wanita karir yang berpisah dari suami dengan prinsip hidup yang keras, lalu disambut oleh sosok asing dari negeri gingseng yang kaya raya, mungkin dengan filosofi hidup yang lebih memprioritaskan peran tradisional istri. Sebuah plot twist perfect bagi Sabrina yang merindukan peran IRT. Menurut sumber yang mengaku dekat dengan sang paranormal, Hart Gumai menyebut sosok pria Korea ini adalah seorang pengusaha sukses di bidang teknologi atau entertainment. Pria ini digambarkan sebagai sosok yang sangat menghargai wanita dan siap memberikan stabilitas finansial yang mutlak, yang memungkinkan Sabrina benar-benar memilih apakah ia ingin berkarya atau fokus sepenuhnya pada rumah tangga. Sebuah pilihan yang terasa sulit dicapai dalam pernikahan sebelumnya. Gumai melihat aura keberuntungan yang sangat kuat di sekitar Sabrina. Aura itu bukan hanya tentang rezeki, tapi tentang jodoh. Sosoknya tinggi, rapi, dan memiliki mata yang tajam, khas pria Asia Timur. Paling kakak suka dari pelit, memperhitungkan duit yang keluar dan masuk segalanya gitu. Apa what's important, apa banget kayak gitu nih, mau beli jangan banyak-banyak takut. Perpisahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunisa adalah studi kasus modern dalam dunia percintaan selebritas. Sebuah akhir yang dipilih dengan damai, tetapi didorong oleh benturan prinsip yang tak terhindarkan. Gugatan cerai Sabrina yang terdaftar pada 16 Oktober 2025 menjadi penutup kisah 12 tahun yang diwarnai oleh komitmen kuat dan perbedaan usia yang mencolok. Namun, di balik narasi kematangan emosional, kini tersimpan bara api amarah terpendam dan penyesalan yang mendalam. Bara itu adalah sebutan pelit. Sejak awal hubungan mereka dipublikasikan, isu uang selalu menjadi titik gesek yang unik. Deddy, seorang miliarder mandiri dengan filosofi keuangan yang kaku, seringkali secara terbuka mempertanyakan kebutuhan Sabrina akan uang bulanan atau traktiran, mengingat Sabrina sendiri adalah wanita karir yang sukses dan kaya raya. Dalam sebuah kesempatan yang kini kembali viral, Sabrina bahkan secara lugas menyebut Deddy pelit, bukan dalam konteks tidak memberi nafkah untuk kebutuhan dasar, melainkan dalam hal kesediaan untuk memanjakan istri dengan hal-hal kecil, seperti membelikan baju atau sesekali mentraktir tanpa perlu diperhitungkan.
Dia, Dedi, pelit. Dia sangat memperhitungkan duit yang keluar dan masuk, segalanya. Apa yang penting sama hal yang nggak penting. Demikian penuturan Sabrina yang menyulit kembali spekulasi publik. Jadi istri itu memang buat istri. Yang brengsek gini, dia nih istri tipe istri yang dia kerja sendiri tapi masih nagih bulanan. Hamarah Dedi. Dilema pria kaya dengan prinsip keras. Bagi Deddy Corbuzier, cap pelit adalah sebuah penghinaan terhadap filosofi hidupnya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Sebuah prinsip yang menjunjung tinggi kemandirian, efisiensi finansial, dan pembedaan tajam antara investasi dan pengeluaran konsumtif. Deddy mungkin merasa bahwa tindakannya adalah bentuk pendidikan finansial, bukan kekikiran. Namun di telinga publik dan terutama di hati Sabrina, narasi pelit ini menyingkap kekosongan yang lebih dalam, yaitu kegagalan Deddy memenuhi kebutuhan emosional dan simbolis istrinya. Uang bulanan dan traktiran bagi Sabrina bukanlah masalah nominal, melainkan simbol pemenuhan hak suami dan pengakuan bahwa ia sebagai istri layak dimanjakan oleh pasangannya terlepas dari kemampuannya sendiri. Menurut sumber terdekat, di tengah proses perceraian yang masih berjalan senyap, Deddy disebut-sebut merasa geram dan tidak terima dengan julukan pelit yang kini dilekatkan pada namanya. Amarah ini adalah reaksi defensif terhadap penafsiran publik yang dangkal, yang tidak memahami bahwa bagi Deddy, pengeluaran besar untuk amal atau membantu mantan istrinya Kalina jauh lebih berharga daripada membelikan baju bermerek untuk Sabrina. Deddy marah karena dia merasa usahanya untuk mengajarkan kemandirian justru diartikan sebagai kekikiran. Dia merasa sudah memberikan segalanya, kemewahan hidup, status sosial, dan kebebasan. Namun cap pelit itu menusuk langsung ke ego dan filosofi hidupnya.